Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahus Sudur. Saya berasal dari jurusan Prodi Teknik Elektro Universitas Syah Kuala Angkatan 2023. Pada kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Rahmat Daud selaku dosen pemrograman 2 di semester 2 pada tahun 2024. Jadi pada kali ini tugasnya yaitu untuk menciptakan sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa memonitor tanaman, tumbuh kembang tanaman dan memiliki 10 sensor, diantaranya ada kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Mari kita lihat selanjutnya. Baik, jadi sebelumnya saya menggunakan bahasa Python pada VS Code, pada Visual Studio Code. Jadi saya telah membuat sebuah database yang berisi tanaman-tanaman yang dimana nanti akan berguna untuk ditampilkan sebagai tanaman yang dipantau oleh aplikasi. Jadi sebelumnya saya telah membuat npm URL sensor read ini untuk yaitu untuk URL atau link di mana belajar Python Unsiah ini diperlukan. Setelah itu saya memakai import random, JSON, habis itu ada time untuk waktu, ada url request juga, ada matplotlib tentunya untuk membuka sebuah tabel, SQLite 3, NumPy, dan NumPy ini dan tentunya sudah ada termasuk di matplotlib. Habis itu ada fill atau image.dk image ini untuk saya gunakan untuk bisa menggunakan background di belakang. Dan selanjutnya tkinter, yaitu import yang paling penting. Setelah itu saya ingin menjelaskan masing-masing tentang kode saya, yaitu pertama ini adalah library atau perpustakaan yang dimana kode ini mengimpor berbagai perpustakaan yang diperlukan untuk membuat aplikasi dan lain-lain. Setelah itu ada npm URL sensor read ini sebagai mendefinisikan konstanta npm atau URL sensor read yang dimana ini bisa menyertakan sebuah event dan set, yaitu ini ada event, ada set. Ini untuk pengambilan berkas sensor, yaitu ketika stop event atau berhenti kejadian maka ini tumbuhan dihapus juga. Setelah itu saya ingin menjelaskan fungsi dari initialize.db ini. Initialize.db ini sendiri dari segini itu menjelaskan tentang membuat dua tabel dalam basis data SQLite yang nantinya satu untuk menyimpan data tanaman dan satu lagi untuk menyimpan data sensor. Setelah itu yang keempat ada format timestamp, yaitu ini itu untuk memformat timestamp jadi format GMT yang lebih mudah dibaca. Jadi supaya nanti dalam format seperti ini. Dan kemudian ini ada fetch sensor, yaitu fungsinya mengambil dan menyimpan data sensor. Jadi sensor yang saya gunakan itu yaitu fetch sensor berkas, yaitu full URL yang saya gunakan. Setelah itu ada exceptionnya jikalau salah mengambil berkas untuk ID tanaman maka gagal atau kembali atau return none, seperti itu. Setelah itu ada fungsi untuk menyimpan fungsi untuk menyimpan berkas sensor ke dalam berkas base atau database, yaitu sama juga untuk menyimpan dan mengambil data sensor. Setelah itu ada show sensor berkas, yaitu ketika saya ingin menampilkan sebuah sensor atau sebuah hasil yang didapatkan pada tanaman. Nah, itu meliputi ada 10 sensor. Kita kalau di bahasa Python itu dimulai dari 0, 1 dan seterusnya, dan 0 sampai 9. Itu suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, dan lain-lain. Setelah itu ini satu definisi yang berguna untuk menampilkan data sensor. Sampai ke bawah ini saya menggunakan tkinter tentunya. Setelah itu jikalau tidak ada berkas atau berkas diambil untuk ID tanaman, maka tidak ada berkas untuk tanaman yang ditentukan. Ini ketika tidak salah atau mengambil ID tanaman tersebut. Misalnya kita sudah memasukkan sebuah ID yang ingin kita cari tapi tidak ada berkas yang ditemukan, seperti itu. Setelah itu yang ketujuh yaitu ada add tanaman
atau menambahkan tanaman, di mana ID tree ini digunakan, dan juga di sini fungsinya itu untuk menambahkan tanaman dalam bentuk integer. Nah, setelah itu ketika dimasukkan ID misalnya angka 1, 2, 3 atau seterusnya, itu maka akan langsung dicatat perubahan waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu real time. Habis itu ada delete tanaman, yaitu fungsinya untuk menghapus tanaman dan data sensornya dari database. Seperti itu. Jadi nanti ada dua tombol, satu untuk menambahkan, satu lagi untuk menghapus. Dan seterusnya ada fungsi untuk start sensor fetching atau disebut sebagai fungsi pengambilan data sensor berkala. Yaitu satu definisi panjang ini sudah menyangkut dari definisi fetch berkas periodically atau enggak secara periodik, yaitu ketika kita mau mengambil data-data atau menyimpan dalam jangka waktu 1 menit. Jadi setiap 1 menit itu data selalu diperbarui. Seperti itu. Habis itu ada yang show all tumbuhan ini, yaitu untuk menampilkan semua tanaman dan data sensor yang sudah didapatkan. Nah, jadi kan sebelumnya udah ada kayak berapa buah yang ditambahkan, ID tambahannya, ada tanamannya, seperti itu. Maka nanti akan menampilkan semua tumbuhan dan secara waktu real time. Baik, selanjutnya itu ada definisi fetch sensor berkas for graph, atau kita sebutkan ini itu untuk sama juga mengambil berkas dari waktu mulai waktu hingga akhir waktu. Ini saya menggunakan fetch sensor untuk apabila kita mau mengambil sebuah tanaman dan kita sudah mau mencari mulai tanaman, tapi dengan rentang waktu antara mulai waktu sampai akhiri waktunya. Seperti itu. Habis itu ada interpolate missing berkas, yaitu ketika jadi nanti ada diminta untuk menampilkan, ketika kita meminta untuk menampilkan atau kita ingin menginterpolasi berkas untuk mengisi nilai hilang di titik awal dan akhir. Jadi ini itu untuk kita tahu berapa sih perubahannya, seperti itu. Habis ada konversi mulai waktu dan akhir waktu ke datetime dan kemudian ke float. Float ini kita akan menampilkan dalam bentuk huruf, seperti itu. Habis itu ketika sudah mulai, maka dia akan langsung timestamp, yaitu dicatat waktunya. Jadi kapan kita masukkan itu atau kapan kita cari itu bakal dicatat. Setelah itu ada plot sensor graph, yaitu ketika kita mau menyensor atau mengsensor, ya. Misalnya kita if not berkas, message box all info, tidak ada berkas yang ditemukan untuk sensor name dalam rentang waktu diminta. Ini ketika kita mau mencari apakah ada ID atau enggak ID tanaman yang kita inginkan pada rentang waktu tertentu. Jikalau tidak ada, maka tampilannya itu seperti ini, tidak ada berkas yang ditemukan untuk sensor, seperti itu. Setelah itu daftar warna setiap sensor ini menyangkut bisa jadi B, G, R, C, M, Y, K. Ini itu ada berarti black, green, ya kan, red, ada red juga, ya kan. Terus ada yellow, itu ada banyak warnanya. Setelah itu kita memerlukan untuk show graph option, atau kita mau menampilkan, kita misalnya mau menampilkan nih ID-nya, ID tanaman, dan kita mau menunjukkan berapa sih suhu udara dan kelembapan udara yang dialami oleh tanaman tersebut sekarang. Seperti itu. Habis itu kita akan diminta untuk memasukkan mulai waktunya kapan. Apabila kita sudah memasukkan waktunya itu sesuai dengan YYYMMDD ini, artinya years, month, day, hours, minute, second. Jikalau sudah memasukkan dengan secara benar, maka kita akan mendapatkan sebuah tampilan, yaitu menampilkan sensor grafik. Kalau tidak, maka akan error, seperti itu. Setelah itu ada untuk fetch error ini seperti ini, ya.
yaitu mengambil berkas rata-rata setiap ID tanaman dalam rentang waktu ditentukan. Jadi itu ada average atau enggak rata-rata. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh para ID atau para tanaman-tanaman tersebut berapa, seperti itu. Habis itu ada plot average sensor graph, yaitu ketika kita akan ditampilkan sebuah grafik atau enggak akan ditampilkan sebuah data tentang ID yang average tadi, yang rata-rata tadi di atas, seperti itu. Nah, itu ada format time to GMT, yaitu supaya kita lebih untuk memudahkan kita dalam menyusun formatnya atau membacanya. Habis itu show main menu, yaitu ketika kita mau menambahkan, ya kan, kita mau menambahkan semua definisi-definisinya, terutama supaya kita masukkan ke dalam main menunya, seperti itu. So ada untuk tambahkan tanaman, untuk menampilkan berkas, untuk menghapuskan berkas, untuk menampilkan semua tanaman, seperti itu. Habis itu ini ada initialize DB, atau kita sudah masuki tahap yang terakhir, yaitu tentang penampilannya. Ini untuk tampilan layar. Untuk tampilan layar itu ini kita roots, atau bahasa Indonesia-nya itu akar tk ini kita pakai yang Tkinter. Jadi saya membuat backgroundnya itu berwarna biru, seperti itu. Itu saya memakai pemandangan image ini untuk background dari dari aplikasi saya, seperti itu. Setelah itu kita di sini menciptakan sebuah title, atau enggak di tengah-tengahnya itu Plant Monitor App. Habis itu kita menggunakan huruf Arial dan lain sebagainya. Setelah itu saya menerapkan warna hijau muda di semua tombol. Dan untuk scroll bar juga itu ada Tkinter yaitu akan menampilkan semua tumbuhan. Habis itu sudah ini PG, berarti dalam rentang jarak itu Y yang vertikal, seperti itu. Sudah untuk masuk ke menu utama, yaitu ini untuk penciptaan tombol-tombol. Oke, kita akan melancarkan sebuah aplikasi seperti ini. Jadi ini ketika saya adalah tampilan awal, ya. Ini adalah tampilan awal saya ketika membuka aplikasi ini, yaitu tanaman monitor app, yaitu untuk memonitor tanaman, Plant Monitor App. Tambah tanaman, misalnya kita mau menambahkan tanaman satu udah ada. Untuk menambahkan tanaman 2023, seperti itu. Tanaman harus ditambahkan. Setelah itu kembali ke menu utama, kita daftar tanaman. Ini akan masuk ke dalam database. Ini sudah nampak ini ya, 2023 ya. Oke. Habis itu ini untuk menampilkan berkas senior. Masukkan di tanaman kita berapa? 2023. Kenapa ini tidak ada? Karena ini baru ditambahkan, sedangkan kita memerlukan waktu itu dalam waktu 1 menit supaya bisa menampilkan, seperti itu. Yang udah ada aja, ini ID 1, ya udah kita tampilkan, coba kita tes 1. Maka ketika kita sudah memasukkan sebuah tanaman, nantinya akan menampilkan data-data yang diminta, yaitu suhu udara, kelembapan udara. Berarti pada waktu real time, yaitu sekarang, itu kadar N dalam tanah itu segini, itu segini. Oke. Setelah itu, apabila kita ini grafik sensor ini untuk menampilkan grafiknya seperti itu ya, masukkan ID tanaman, misalnya ID-nya kita catat ya, sebelumnya daftar tanaman itu ada 1. Oke, yang satunya berapa ini? Saya catat dulu. 1. Habis itu ini dalam rentang waktu ya, 18:53 dan 19. Setelah itu ini dihitung waktunya, itu kita mau mengecek misalnya nih 2029 ya kan, berarti 2024 531 2029. Ini berarti kita copy aja
Oke, seperti itu. Kita langsung ambil ya ID tanaman 1. Setelah itu suhu udara ya tadi ya. Oke, waktu selesai, bentar, salah. Lah waktu mulainya itu 2024. Setelah itu tanggal 31 ya, tanggal hari ini ya. Itu pada jam 18.53.19. Waktu selesai itu ini seperti ini. Ini kenapa salah? Ini karena waktunya itu harusnya kita pakai yang tanpa nol. Ya seperti itu. Jadi nanti emang bakal ada tampilan untuk berapa sih kadar dalam tanah dalam rentang waktu tertentu gitu. Setelah itu udah seperti itu saja. Insya Allah kita mau hapus tanaman. Misalnya ada tanaman yang mau dihapus 1 ya kan. Oke, 1 seperti itu. Tanaman yang di 1 semua berkaitan itu insya Allah telah dihapus. Oke, seperti itu. Terima kasih dan selamat malam. Semoga kita berjumpa semoga tidak berjumpa ya, karena ini adalah pemrograman 2 seperti itu. Ini ada plants, ini untuk tanaman, ini untuk tumbuhan. Ini ada 1, ada 2 ini ya. Sensor berkas ini, jadi ini 9 ini waktu real time ini, jam-jam real time ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ardiansyah sebagai dosen pembimbing saya, pembina saya. Semoga disehatkan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.